Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem komputer. Pasti kalau teman-teman mendengar kata sistem komputer, teman-teman akan membayangkan benda seperti laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Mari kita simak apa sih itu sistem komputer. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Yang pertama, sistem komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software adalah komponen yang tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contohnya seperti Windows, MacOS, Linux, iOS, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. A. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibanding dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya seperti ultrabook, permainan konsol, telepon cerdas, tablet, dan lain-lain. B. Komputer personal atau PC personal computer memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibanding dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal, contohnya seperti komputer, laptop, dan lain-lain. C. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. D. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer ini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer ini untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. E. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibanding dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. F. Superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya seperti NASA yang menggunakan dalam peluncuran dan pengendalian pesawat dan roket. B. Interaksi manusia dan komputer. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. Antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis.
Pengguna berinteraksi melalui ikon menu, dialog dengan buton, dan textbook, radio button untuk pengguna satu pilihan, atau checkbook untuk pengguna banyak pilihan. 2. Antarmuka berbasis perintah atau command line interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio seperti penggunaan Google. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai perinti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui perinti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau perinti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputer yang akan bermanfaat bagi pengguna. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer, contohnya seperti Linux, iOS, BlackBerry, dan lain-lain. Terdapat 10 fungsi operasi secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input atau output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengolah pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file, copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengolah prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Baiklah teman-teman, hanya itu materi pada sistem komputer yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf, karena saya dan teman-teman yang lain masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.